Kalau Diva gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik Ibu, terima kasih udah meluangkan waktunya di kala kegiatan Ibu yang lumayan sibuk ya setelah acara Smartren Ramadan 2022. Yang alhamdulillah kegiatannya lancar. Oke, sebelum ini coba kalau kesan-pesan dari Diva gimana nih terkait acara tadi? Alhamdulillah senang Ibu setelah sekian lama ya akhirnya ada kegiatan offline lagi yang bisa kita jalankan bareng-bareng setelah adanya pandemi yang kemarin. Oke, sampai Ibu juga bilang ingin ngucapin makasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah sangat antusias sekali ya gitu. Kayaknya baru bertemu secara offline memang tadi ya kayaknya untuk seangkatan kelas 10 gitu. Kayak kelas 10 kalian tuh luar biasa sih namanya gitu. Baik Ibu, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi sudah berapa lama sih Ibu menjadi BK? Kalau Ibu pertama kali kerja di sini Februari 2017, berarti kisaran berapa lama ya? 17, 18, 19, 20, berarti kurang lebih 6 tahun ya berarti. Iya, kurang lebih 6 tahun. Iya gitu. Jadi gimana sih perjalanan Ibu nih sebagai guru BK di SMA 1 Bandung? Awalnya memang Ibu kalau misalnya di SMK Negeri Bandung ya, awalnya Ibu PPL dulu di sini praktek. Waktu itu tahun 2016. Nah, udah seperti itu nggak lama nih habis praktek Ibu telepon sama Ibu Cici ya, salah satu guru BK di sini. Lalu bertanya kalau Ibu itu mau ngajar nggak di SMK Negeri Bandung. Lalu posisinya pada saat itu Ibu itu baru mau sidang gitu teman-teman semua. Jadi Ibu sampaikan ke Ibu Cici bahwa boleh nggak kalau sidang dulu. Ternyata kata Bu Cici sidang dulu. Ibu sidang Januari 2017. Alhamdulillah per tanggal 6 Februari 2017 ya Ibu ngajar langsung. Oh seperti itu ya Bu ya, keren ya teman-teman. Baik, sebelumnya apa sih yang motivasi Ibu untuk menjadi guru BK? Sebenarnya sih yang memotivasi itu Ibu pernah tahu sih apakah ini merupakan suatu hal yang besar atau tidak. Cuma berawal dari dulu kan Ibu SMK SMA mondok nih ya, mondok 6 tahun. Jadi kebayang nggak sih teman-teman bulan besar seperti apa posisinya, maksudnya bareng teman-teman itu gitu ya, tidak sama orang tua. Nah, posisinya ketika Ibu mondok sama teman itu nggak tahu kenapa apa cuma perasaan Ibu aja gitu ya, bahwa teman-teman Ibu tuh kalau ada apa-apa cerita ke Ibu. Jadi awalnya dari situ dulu gitu. Jadi kayak Ibu tuh tempat curhat lah awalnya. Padahal kalau secara garis matanya gitu ya, Ibu tuh nggak tahu deket misalnya sama si A, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba misalnya si A itu minta ketemuan terus kayak nyeritain apa permasalahan dia. Nah, sedangkan kalau yang Ibu rasa gitu ya, ketika kita ingin menceritakan sesuatu itu perlu keberanian kan, dan maksudnya perlu orang yang terpercaya. Nah, awalnya dari situ sih, dan ada perasaan bahagia gitu, senang, ada kepuasan tersendiri ketika ternyata teman kita yang curhat ke kita tuh ngerasa kebantu. Itu kayak oh ternyata padahal merasa bahwa saya tuh kayaknya nggak bantu apa-apa gitu ya, tapi kok ternyata teman itu ngerasa kebantu gitu. Itu bukan satu dua orang doang yang cerita, jadi awalnya kayak gitu. Sebenarnya Ibu nggak langsung satu BK, Ibu tuh D1 dulu, administrasi pendidikan, administrasi bisnis, nggak nyambung ya sebenarnya. Ibu dulu pondok tapi tetap jurusannya IPS. Terus kalau boleh jujur emang nggak terlalu minat sih, kayak akuntansi gitu ya, hitung-hitungan. Jadi Ibu tuh minatnya tuh sosiologi sama geografi. Cuman singkat pada yang jelas, intinya waktu itu Ibu akhirnya milih D1 dulu. D1 tapi kan jarang ya jurusan D1 gitu. Ini Ibu milihnya administrasi bisnis. Nah dari situ baru Ibu ikut tes lagi ke UPI sama Unisba sebenarnya. Jadi posisinya
ke UPI itu ibu daftar jurusan BK sama PKH, tau nggak PKH? PKH itu pendidikan khusus, jadi dimana nanti teman-teman tuh jadi guru LBK. Kalau BK udah kebayang ya gimana. Itu pilihannya kalau di UPI. Kalau terus kalau Unisba ibu milihnya psikologi. Nah sebenarnya udah terima nih di Unisba psikologi, tapi ibu berpikir panjang bahwa maksudnya kan kalau di swasta sejujurnya cukup mahal juga ya dari segi biaya. Jadi dan kalau di swasta itu maksudnya bukan nggak ada beasiswa, tapi linknya tidak terlalu banyak. Nah jadi ibu menunggu dulu ya UPI, ternyata pada awalnya keterima di UPI nah itu ceritanya. Jadi cukup aku iya kayak gitu. Gimana perasaan ibu setelah Perasaannya wow, kenapa ya? Perasaan itu mungkin ya kayak perasaannya kayak orang-orang tuh berpikir kayak guru BK itu yang doang nih yang bermasalah atau misalnya jadi polisi sekolah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau guru BK itu kalau dari perspektif ibu ya bisa jadi salah satu penentu si anak itu masuk neraka atau surga. Kenapa? Karena sorry ya, karena gini, misalnya nih Diva misalnya gitu kan, kalau misalnya umur remaja ya tentunya mau mencoba kan. Tapi misalnya Diva itu mencoba hal yang mungkin sebenarnya dianggap tidak wajar secara umum ya. Contoh, mohon maaf, misalnya mencuri. Nah terus pastinya kan kalau di sekolah, misalnya mencuri di sekolah nih misalnya Diva. Kalau itu terjadi kan pasti yang akan menanganinya gitu ya, misalnya wali kelas, guru BK sama guru BK. Nah kalau misalnya guru BK-nya di situ gitu ya, jadi tindakan guru BK itu penentu juga ke depannya apakah bisa menunjang karir anak-anaknya atau enggak. Misalnya kalau kasus ini gitu kayak Diva kayak gitu, terus misalnya ibu langsung ngejudge gitu, oh kamu jadi pencurinya, bla 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 bla, kata-kata negatif gitu ya, yang gitu. Berarti kan bisa jadi malah ibu akan, mohon maaf istilahnya, akan menghancurkan masa depan ibu, karena yang sudah tertanam di dalam diri Diva, kayaknya saya itu gak pantas banget nih gitu ya untuk sekolah gitu. Saya itu kayaknya emang bejat banget misalnya kayak gitu ya. Tapi ketika mungkin ada tindakan guru BK-nya lain, atau misalnya guru BK-nya tidak langsung ngejudge, bertanya dulu latar belakangnya apa sih, karena kan setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya. Jadi ibu merasa salah satu pilihan dan tindakan dari guru BK itu bisa jadi penentu masa depan. Nah kenapa tadi berpikirnya jauh gitu ya, kan kayak kenapa ya bisnisnya mikir surga sama neraka gitu, karena kita sebelum kesana kan di dunia kan. Nah untuk menentukan masa depan itu kan ada di dunia sih. Nah kayak gitu sih, jadi emang kalau menurut ibu tuh kayak wow gitu ya, setelah menjadi guru BK tuh ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu ya, istilahnya kayak gitu ya guys ya. Jadi banyak sih pengalaman, kalau boleh jujur banyak belajar juga, kayak banyak introspeksi juga kayak gitu sih. Untuk menghindari kegiatan untuk menghindari adanya ya kayak kasus-kasus seperti itu kan harusnya tuh kita tuh bisa untuk berani mengungkapkan sebelumnya ke ibu. Nah gimana sih cara ibu biar, biasanya tuh kan guru BK tuh selalu dicap kayak galak, nyebelin, selalu suka razia gak jelas. Gimana sih cara ibu biar nggak ditakutin tuh, terus membuat cap yang baik lah di siswa-siswi yang ke Satu Bandung? Iya, kalau sejauh pengalaman ibu ya mungkin teman-teman juga merasakan ya, kalau ibu tuh kadang kalau di kelas misalnya mohon maaf masih pakai kata guys misalnya gitu ya, salah satunya gitu ya, atau kata-kata yang menurut ibu tuh masih sopan tapi masih membuat teman-teman itu nyaman. Jadi maksudnya memang kita harus menghormati guru, tapi ibu inginkan maksudnya kalian tetap hormat tapi kita tuh bisa jadi teman loh gitu loh. Jadi ibu juga berusaha sih untuk
tidak menjudge ya, itu menurut ibu sangat penting sekali, karena siapa sih yang suka dijudge gitu ya, misalnya kayak kamu tuh ini, kamu tuh itu, pasti kan ya emang lo tahu gitu, misalnya gue tuh kehidupannya sedang apa sih ya, semua orang punya latar belakang masing-masing. Jadi gue berusaha untuk tidak menjudge, dan ibu berusaha sih untuk kayak ketika berkomunikasi ya, salah satunya dengan teman-teman itu membuat nyaman, dalam artian apa sih, jadi tetap ibu ngobrol sopan tapi ibu membuat santai gitu. Jadi ibu nggak apa ya, mohon maaf ya, mungkin kan setiap orang berbeda-beda termasuk ibu. Nah, jadi ibu rasa ibu tuh tetap berusaha ya, komunikasi tetap sopan santun, tapi ibu membuat santai gitu. Jadi mungkin anak-anak juga merasanya kayak ke ibu tuh apa ya namanya, kayak cerita mungkin ke kakak sendiri mungkin ya salah satunya. Dan ibu juga berusaha untuk tidak menasehati, karena sebenarnya BK itu bukan untuk menasehati, tapi ketika misalnya teman-teman sedang kebingungan, nah kita tuh cuma ini doang, kayak ngebuka jalan doang biar pikirannya tuh nggak bingung gitu istilahnya. Karena mungkin di seumuran teman-teman yang usia remaja ya, pastinya kesel nggak sih misalnya niatnya tuh kita tuh ingin nyari solusi, tapi malah nasehatin gitu kan, jadi kesannya tuh kayak ya malah diceramahin gitu kan. Ibu tuh jadi menghindari itu, jadi lebih utamanya ibu mencoba mendengarkan dulu dengan baik, terus ibu mencoba berempati sih, dalam artian mencoba memposisikan posisinya teman-teman dan membuat tadi nyaman gitu sih. Baik Kayak ibu. gitu. Ternyata susah banget ya guys. Jadi guru BK itu nggak gampang. Iya gitu. benar banget kan, kalau orang-orang yang mikirnya gitu ya, gitu kan. Belum, sorry ya dari papa, belum maksudnya gini, guru BK itu bukan hanya menghadapi siswa, tapi kita juga menghadapi keluarga, karena teman-teman di sini itu kan karakternya sudah terbentuk ya istilahnya. Nah, terbentuknya berawal dari mana? Dari lingkungan pertama. Nah, lingkungan pertamanya keluarga. Nah, itu. Jadi kadang misalnya, mohon maaf, kami dari pihak sekolah sudah memberikan yang dalam artian misalnya memberikan tindakan yang tepat, tapi misalnya di sekolah ini sudah diberikan hal itu, tapi pas di rumah nggak dapat, jadi kayak mental gitu. Iya gitu. Jadi memang betul tadi kata Dika, tidak mudah untuk menjadi guru BK, tapi kan mau siapa lagi selain kita. Nah itu sih, keren. Ya itu sih. Jadi pikir bahwa mungkin lah ada pahalanya di sini, karena kan setiap orang katanya sih ya, untuk masuk surga itu kan harus ada ibadah khusus yang nanti. Nah mungkin salah satunya ini. Jadi ibu Bismillah jadi guru BK gitu. Ya alhamdulillah kesampaian. Iya, udah kurang lebih 6 tahun ya tadi ya, 6 yang tahun, nggak iya. kerasa gitu. Nah, ibu kan selain jadi guru BK itu ada peran lain kan Bu? Iya. Selain itu ibu punya dede bayi. Iya. Gitu. Gimana sih cara ibu membagi waktu antara merawat anak dengan mengajar atau bahkan lain klien? Boleh Iya. saran? Jujur ya, sebenarnya bukan hanya teman-teman juga gitu ya, tapi ibu pun karena sama-sama manusia ya, kita jadi butuh adaptasi sekali gitu teman-teman semua. Jadi tentunya sih yang utama ya, itu perlu dukungan orang terdekat gitu ya. Jadi ini jadi sedikit curhat ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya ibu tuh LDM, long distance ya, sama suami ibu. Kebayang nggak sih maksudnya, udah mau misalnya kita kerja gitu ya, capek, tapi suami di luar kota gitu, jadi posisinya gitu. Nah jadi posisinya sekarang itu ibu di Bandung itu di rumah orang tua. Nah jadi kebayang ya, waktu hamil ibu perlu penyesuaian juga gitu ya, waktu hamil. Dan sebenarnya sebelum hamil ibu perlu penyesuaian. Kenapa? Karena ibu sama sekali nggak kenal sama suami ibu, nggak pernah tahu nama, nggak pernah tahu sosok gitu ya, bener-bener nggak tahu. Jadi memang itu awalnya dijodohin dulu sama teman pondok ibu. Teman pondok ibu kuliah di kampus yang sama suami ibu. Nah dari situ awalnya, jadi bener-bener baru ketemu ya pada saat itu gitu. Nah terus akhirnya kan ibu perlu adaptasi lagi ya, karena ketika menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi dua keluarga gitu ya teman-teman. Ini pembelajaran juga sih kalau menurut ibu, karena apa? Karena nanti yang dipikirkan oleh kita sekarang
sekarang ya, itu enak banget kalau udah nikah, pacaran misalnya apa gitu ya, ada yang jemput, ada yang apa, tidak semudah itu Ferguson. Banyak banget yang Iya. bilang kayak gak mau sekolah, mau putus sekolah langsung nikah. Nah itu betul, itu salah banget, kurang tepat sih. Sorry, bukan salah, kurang tepat. Kenapa? Karena posisinya ketika kita menikah itu tadi ya, menyatukan dua keluarga. Kebayang nggak sih, satu keluarga aja ada berapa kepala gitu kan? Iya. Berarti kan berbeda-beda sekali ya gitu ya, macam-macam dari sifat, dari pandangan. Udah dari situ kan ibu juga perlu penyesuaian. Setelah itu alhamdulillah pada rollernya ibu hamil gitu kan, hamil dalam keadaan LDM juga gitu ya. Kebayangnya kalau hamil itu kan biasanya ingin dimanja gitu ya, Keren banget. ingin dimanja, ingin di apa, tapi posisinya memang kodarulnya tidak bisa gitu kan. Jadi udah seperti itu. Jadi sampai lahiran tapi di Bandung, karena posisinya memang kalau ibu kan sebenarnya udah ngontrak di Bogor. Kalau di Bogor itu ibu udah tidak ada keluarga gitu, dia emang di Bandung. Nah di situ udah melahirkan. Nah sebenarnya dari melahirkan itu ibu juga sempat mengalami baby blues, teman-teman kalau teman-teman tahu gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kayak guru tuh nggak pernah stres gitu ya, nggak pernah istilahnya mah kayaknya selalu tentram gitu hidupnya. Ternyata tidak seperti itu, karena kita juga manusia gitu kan, sempat mengalami baby blues. Tapi alhamdulillah suami ibu mendukung, cuti kan waktu itu ya, masih cuti 3 bulan kesempatannya ya. Nah dari situ udah cuti 3 bulan, terus ini deh apa, pas masuk lagi penyesuaiannya lumayan ya. Pokoknya kalau diceritain sebenarnya bakal panjang banget sih kok, tapi apa tadi ya, apa sih ya, ibu ngebagi waktunya gimana, ngebagi waktunya apa ya, nyadarin ke diri sendiri sih bahwa ya kamu nggak bisa apa yang ngikutin apa yang kamu mau gitu, karena kan kondisinya seperti ini. Jadi ibu berusaha untuk ibu memberikan hak kepada anak ibu, tapi ibu juga melaksanakan kewajiban ibu di sekolah seperti itu. Jadi kayak misalnya kan masih asik nih misalnya, oh berarti ibu harus pumping dong. Nah jadi sebelum ke sekolah ibu harus sudah menyediakan stok gitu, contohnya kayak gitu. Nah terus tetap ke sekolah kayak gitu, tetap ke sekolah kerjain kewajiban. Tapi kalau udah di rumah udah fokus sama keluarga. Jadi membagi waktunya di situ. Jadi di sekolah ya udah ketika apa namanya fokus kerja. Jadi kan waktu itu emang kenanya WFH ya. WFH kan karena pandemi. Jadi lumayan sih harus multitasking juga gitu, karena kan di rumah jadi ngatur-ngatur waktu kayak gitu sih. Jadi intinya berusaha, karena kita nggak bisa sempurna semuanya, jadi berusaha memberikan yang terbaik, cari jalan terbaiknya yang mana kayak gitu. Keren banget ya ibu ya. Semoga keluarga ibu sehat-sehat semua. Amin. Tapi dari situ kan ya bu ya, selain ada dari kendala di rumah, kan di sekolah juga banyak tuh siswa-siswi yang nakal-nakal. Gimana sih cara ibu nyikapi kenakalan mereka tuh gimana? Kalau misalnya untuk sebenarnya ibu agak, mohon maaf ya, agak kurang suka sih dengan kata nakal, tapi apa ya, karena terkesan negatif nggak sih, iya nggak sih ya. Jadi ibu tuh lebih suka sepertinya memang anak-anak yang soleh dan solehah gitu, karena itu menjadi doa juga. Jadi ibu lebih iya, ibu lebih seringnya berkata seperti itu, karena sebenarnya ya tadi bisa jadi mereka itu bukan nakal, tapi maksudnya mereka itu sedang mencoba hal yang baru. Karena kan kalau remaja itu ingin mencoba hal yang baru, walaupun sebenarnya dia tahu gitu ya, kata orang-orang tua gitu, itu tuh nggak boleh misalnya, tapi penasaran gitu, kayaknya gatel gitu kalau belum nyobain aja. Jadi ya seperti itu. Nah terus kalau tadi menanggapinya gimana? Menanggapinya sih sebenarnya ya itu pertama harus terima dulu, karena posisinya mau dari setiap, mau angkatan manapun itu pasti ada yang soleh dan solehah, bener nggak sih? Ada, itu tuh pasti ada gitu. Jadi nggak apa ya, nggak pasti nggak ada gitu, pasti ada. Dari situ ya udah menghadapinya gimana ya, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi kalau ibu prinsipnya apa namanya, tahu dulu latar belakangnya, karena setelah tahu dari situ berarti ibu akan tahu tindakan selanjutnya apa kayak gitu sih Diva. Jadi kumpulin dulu mungkin informasinya, apa sih
dia melakukan seperti itu, alasan dia apa, karena bisa jadi ada berbagai hal yang membuat seperti itu kayak gitu. Ternyata emang tadi ya tidak mudah ya guys ya. Nah, tapi sebelum ibu jadi guru, apakah ibu punya impian lain? Sejujurnya kalau mau cerita kan dulu, kan biasanya kalau kelulusan tuh ada album kenangan gitu kan. Nah, foto buku. iya foto gitu ya. Nah itu ibu tuh nulis gini di situ tuh, cita-cita nulisnya teh ya. Jadi kayaknya emang dari dulu kali ya gitu, guru, koki, sama psikolog. Nah awalnya di situ. Jadi coba ibu tuh baru ngeh lagi ketika udah kuliah di UNI semester 3 atau nggak salah. Oh ternyata gitu. Kan katanya ya kalau punya impian itu harus ditulis. Nah mungkin ya ini salah satunya contoh untuk ibu mah gitu, alhamdulillah dikabulin sama Allah gitu. Jadi oh ternyata dulu saya cita-citanya itu adalah guru koki psikolog. Oh ternyata yang dikabulin itu adalah guru yang belajar tentang psikolog. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman dari sekarang tuh gak ada waktu ya, bisa mencoba juga gitu. Jangan sampai apa namanya, kalau ditanya gitu cita-cita tahu SMK apa ya bu nggak tahu. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi memang mungkin ya setiap orang kondisinya beda-beda. Ada yang misalnya keluarganya secara ekonomi mampu, atau ada yang di menengah ke bawah, menengah ke atas. Tapi kita nggak ada yang tahu rezeki itu ada di mana. Nah, jadi kita tulis aja dulu apa sih impian-impian kita. Mungkin bisa jadi nggak kerasa nanti satu persatu impiannya dicoret karena berhasil. Nah kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau ibu ya. Jadi emang kayaknya dari dulu udah cita-citanya itu dulu koki psikolog. Kan kalau koki mah memang tidak kesampaian ya. Ibu suka masak? Suka sih sebenarnya, cuma karena sekarang mohon maaf ya kalau masuk kerja kan pagi banget, pulang sore, jadi agak sulit ya gitu. Karena kadang kalau masak tuh apa ya, memang sih capek ya. Cuma ketika orang lain nyoba terus bilang enak tuh kayak ada perasaan senang gitu. Iya gitu. Apalagi kan misalnya masak untuk suami, untuk anak gitu kan. Kayak merasa dihargai sih sama kayak gitu. Selain itu, ibu suka bersosialisasi kan ya? Iya. Nah, dari situ tuh apa sih bu tips yang bisa kita lakuin dalam bersosialisasi? Misalnya memilah antara yang baik dan benar, yang baik dan buruk. Nah, di situ apakah ada saran? Oke, jujur pasti kita apa ya? Jadi gini, hak kita nggak sih buat milih teman? Hak kita nggak sih buat milih teman, kayak misalnya aku mau berteman sama A, aku mau berteman sama B, tapi hak orang lain juga kan untuk berteman sama kita gitu ya. Jadi kalau ibu memposisikan seperti ini, ibu berteman kok, ibu berusaha berteman dengan siapa aja. Dalam artian mohon maaf, misalnya dia maaf ya, orang misalnya PSK atau seorang preman, ibu berusaha untuk berteman karena itu hak mereka juga untuk berteman. Tapi kita harus punya apa ya, istilahnya mungkin komitmen diri ya, untuk kita punya warna tersendiri. Jadi kita yang mewarnai, bukan orang lain yang mewarnai kita. Nah itu sih kalau itu ya. Jadi nggak tahu kenapa sih kalau ibu tuh seneng aja kalau punya ibu. Malah ketika mohon maaf ya, ketika misalnya ada orang lain yang sakit hati atau tidak mau berteman sama ibu, ibu tuh merasa was-was gitu loh, kayak merasa bersalah ya. Iya gitu, kayak merasa bersalah. Jadi memang posisinya kayak tadi, kita berteman sama siapa aja. Jadi mohon maaf ya, ibu sejujurnya kurang suka kalau misalnya kita tuh mengeksklusifkan diri. Nah, ngerti gak sih mengeksklusifkan diri itu kayak misalnya, oh cuma lo doang nih yang boleh temenan sama gue. Nah itu tuh kurang suka gitu, karena ibu punya teman dekat, punya, maksudnya emang cuma segrup itu doang, tapi ibu tetap bisa berbaur sama yang lain itu sih. Jadi kalau ibu, karena bisa jadi ya pertolongan yang datang itu ternyata bukan dari teman dekat kita, tapi dari teman biasa kita gitu. Jadi intinya jangan pernah ngeremehin seseorang dan jangan pernah ngejudge gitu. Jangan pernah ya guys ya. Nah sebelum itu kan ya bu ya, kita tuh kan harus tahu
tahu gitu ya, yang benar dan yang salah. Dari situ kan pasti kita harus punya komitmen tersendiri gitu. Jadi untuk menanamkan di diri kita supaya kita tuh apa ya, hindari gitu dari misalnya pencemaran yang apa ya, hal-hal yang buruk agar tidak tercemar ke diri kita sendiri gitu. Nah terakhir Ibu, apakah ada pesan atau saran dari Ibu untuk para pelajar yang sedang struggling dengan mental health? Nah ini kayaknya kesehatan mental itu apa ya, jadi trending topik kayaknya ya nggak sih, kayak ngehits banget nih sekarang tuh, lagi hype banget gitu ya. Mental awareness is important guys. Nah itu jadi kalau yang intinya gini singkatnya, kalau misalnya mental kalian aja nggak sehat, itu udah pasti fisik kalian nggak sehat. Karena gini ya, contoh mohon maaf ya kalau diperumpamakan, kalian kalau sakit kepala itu ada obatnya, bener nggak sih? Misalnya beli obat nih Panadol misalnya gitu ya, itu terus istirahat gitu ya, itu kayaknya sejam 2 jam atau maksimal lah 6 jam itu udah pasti sembuh, nggak kerasa sakit. Tapi ketika mental kalian sakit, itu penyembuhannya bisa sampai bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur hidup. Jadi sarannya gitu ya, kalau menurut Ibu ya, salah satu yang membersihkan hati jiwa gitu ya, istilahnya menyehatkan mental kita, yaitu mendekatkan diri pada Allah itu sih, yang atau pada Tuhan masing-masing ya tentunya gitu, karena kan kita di sini berbagai suku, berbeda agama gitu. Nah itu silakan teman-teman semua bisa dikondisikan. Kenapa? Karena sejujurnya yang memberikan semua ini kenyamanan, ketentraman, ketenangan itu Allah loh, Tuhan loh, bukan karena kemampuan kita. Contohnya kayak Ibu sekarang guru BK. Orang-orang tuh pada senangnya kan kalau Bu Ismi orangnya super misalnya gitu, terus cozy juga gitu misalnya gitu. Tapi sebenarnya yang ngasih perasaan itu siapa sih? Yang ngasih itu Allah kan, karena Allah itu mukhalibal qulub, yang membuat kalian hati. Nah jadi intinya itu sih. Jadi tadi ya, kalau misalnya mentalnya sakit, udah pasti fisiknya sakit. Dan gimana sih caranya ya tadi, mendekatkan diri pada Allah, karena itu Allah yang maha mengabaikan kayak gitu sih gitu. Kalau dari Ibu ya gitu, mungkin sekilas mohon maaf ya, apa sih bete banget, garing banget gitu ya, kayaknya itu terlalu tua banget gitu ya apa nasihatnya atau tipsnya gitu. Tapi beneran deh, bakal beda banget feelnya ketika kita dekat sama Tuhan sama jauh dari Tuhan. Makasih banyak Ibu. Iya, sarannya. sama-sama Diva. Makasih juga guys udah meluangkan waktu. Makasih juga Ibu udah meluangkan waktu buat bincang-bincang santai sama aku. Makasih juga guys udah mau bersedia menonton podcast kita sampai akhir. Pokoknya sukses terus buat kalian, sama juga nih buat Amin. 10 MPLB 4.